Demokrasi dan Demokrasi dari George Sorensen ini adalah buku salah satu yang paling klasik berkenaan demokrasi. Nah, di sini kita akan menjelaskan dulu di awal mengenai esensi dari demokrasi. Kata George Sorensen, esensi demokrasi itu ada 3, yaitu kompetisi, kebebasan, dan partisipasi. Sehingga ketiadaan esensi demokrasi dapat kita simpulkan sebagai hal-hal yang akan memicu terjadinya frozen democracy atau demokrasi yang beku atau demokrasi yang busuk. Nah, misalnya dalam hal kompetisi. Kompetisi itu artinya setiap warga negara memiliki hak untuk dipilih dan memilih dalam setiap kontestasi politik. Nah, tetapi yang terjadi kemudian dalam konteks Indonesia, calonnya mungkin bisa beragam, tetapi yang kemudian naik ke tampuk kekuasaan, ya itu-itu aja. Kalau bukan anaknya pejabat kemarin, keluarganya, istrinya, dan sebagainya. Bahkan yang pertama dalam sejarah Indonesia, anak Jokowi dan menantu Jokowi di saat yang bersamaan menjadi pemimpin. Nah, kalau saya sih melihatnya keberadaban politik kita ini tidak punya lagi apa yang oleh Daniel Ziblatt sebut sebagai sikap menahan diri. Nah, bahkan ada beberapa anggapan bahwa hal tersebut justru bahkan menghambat demokratisasi kita. Nah, yang kedua adalah kebebasan. Kebebasan artinya setiap warga negara berhak untuk menyuarakan setiap aspirasinya. Nah, tanpa tidak ada paksaan atau intervensi dari pihak lain selama tentunya tidak mencederai pihak lain. Nah, sementara partisipasi adalah kewajiban setiap warga negara untuk ikut serta dalam menyukseskan agenda-agenda demokrasi. Nah, seperti kata Haris Ashar bahwa demokrasi itu bukanlah hanya sekedar pencoblosan 5 detik setiap 5 tahun di kotak suara. Itu terlalu sempit kita melihat pesta demokrasi hanya pada waktu itu saja gitu. Bahkan yang lebih penting dari hari pemilihan adalah detik-detik setelah pemilihan, yaitu bagaimana kita mengawal atau berpartisipasi dalam menjalankan visi misi dari setiap kontestan politik yang telah berhasil meraih kekuasaannya. Apakah kita kemudian berpartisipasi atau turut serta untuk mengawal agenda demokrasi, atau ternyata kita berdiam diri. Jadi golput itu bukan semata-mata dia tidak hadir dalam TPS, tetapi golput juga bisa merujuk kepada seseorang yang tidak berpartisipasi secara aktif dalam menyukseskan agenda demokrasi. Nah, agenda demokrasi itu bertumpu pada ketiga esensi ini, yaitu kompetisi, kebebasan, dan partisipasi. Misalnya dalam hal kompetisi, saya selalu memberikan contoh kepada Liga Jerman. Nah, Liga Jerman itu dulu Dortmund pada tahun 2004 mengalami kebangkrutan secara finansial. Nah, for your information juga, Liga Jerman itu setengah dari keuangan klub itu ditanggung oleh APBD-nya gitu. Jadi tidak boleh ada kepemilikan full atau kepemilikan mayor atas klub oleh investor-investor yang sifatnya corporate. Nah, ketika Dortmund bangkrut, yang memberikan dana insentif adalah rivalnya, yaitu Bayern Munchen. Nah, walhasil kolaborasi atau partisipasi yang dilakukan oleh Bayern Munchen terhadap rivalnya dalam hal ini Dortmund menjadikan Liga Jerman menjadi lebih kompetitif. Dulu Liga Jerman hanya 3 kota untuk Liga Champions menjadi 4 kota. Nah, ini yang kemudian kita salah pahami terhadap kompetisi, bahwa kompetisi itu mematikan satu dan lainnya. Padahal kompetisi justru itu meningkatkan budaya saing dan meningkatkan produktivitas. Nah, inilah 3 esensi demokrasi menurut George Sorensen. Nah, lebih lanjut, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya demokratisasi itu ada 4. Yang pertama, aktor sosial. Nah, kalau demokrasi mau baik, aktivisnya harus pro-demokrasi. Misalnya,
yang dilakukan oleh Gus Dur ketika zaman Orde Baru dan Megawati ketika zaman Orde Baru, sehingga mereka berdua disebut sebagai naga hijau untuk Gus Dur dan naga merah untuk Megawati. Nah, atau sebaliknya, demokrasi itu bisa menjadi beku kalau pemimpinnya atau aktor sosialnya justru lebih banyak dipengaruhi oleh pemimpin yang sifatnya tiran. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Bung Safri dalam buku On Tyranny dari Timothy Snyder. Nah, sementara faktor yang kedua adalah ideologi. Apakah pemerintahan itu menjalankan visi misi bernegaranya, dalam hal ini kalau Indonesia Pancasila, atau justru memunggunginya, atau bahkan mengklaim telah menjalankan Pancasila, tetapi di saat yang bersamaan mengalami ambivalensi dalam setiap tindakan-tindakan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga adalah faktor sosial politik. Apakah pemerintahan kita itu berdaulat atau justru diintervensi oleh asing? Nah, kalau berdaulat artinya demokratisasi itu berjalan baik, sementara kalau diintervensi oleh asing maupun asing, itu artinya demokratisasi kita tidak berjalan dengan baik. Dan faktor yang keempat adalah ekonomi. Nah, inilah alasan mengapa money politik itu selalu marak di negara atau di daerah-daerah yang masyarakatnya lebih banyak prasejahtera atau dalam hal ini miskin. Karena untuk menghidupi mereka sehari-hari masih susah, sehingga dia merasa bahwa money politik menjadi berkah tersendiri bagi masyarakat prasejahtera. Sehingga yang perlu kita tingkatkan juga adalah peningkatan atau penciptaan kelas menengah, sehingga uang 100 sampai 500 ribu itu per 5 tahun menjadi tidak relatable lagi, karena masyarakat sudah dapat menghasilkan 100 sampai 500 ribu dalam waktu 1 hari. Kan itu indikator dari kelas menengah. Nah, tahapan demokratisasi, kata Sorensen, ada 3. Yang pertama persiapan, yaitu ketika terjadinya pembelahan di dalam tubuh pemerintahan tiran antara kubu moderat dan kubu radikal. Misalnya dalam kepemimpinan Soeharto kemarin, ada yang masih sangat setia kepada Soeharto, inilah yang disebut sebagai kubu radikal, dan ada yang kemudian sudah merasa bahwa waduh, ini sudah tidak benar ini, makanya harus ada kubu moderat juga, yang mana kubu moderat ini masih berjaya lagi di era reformasi, padahal dia adalah sisa-sisa kroni Soeharto. Nah, yang kedua adalah terjadinya titik temu antara rezim kubu moderat dan kaum oposisi. Ini sudah ada keputusan nih, artinya kubu moderat dari rezim itu bertemu dengan kaum oposisi. Dan yang ketiga adalah tahap konsolidasi, yaitu ketika dibersihkannya pemerintahan dari pengaruh rezim tiran sebelumnya dan kaum oposisi yang radikal. Nah, lalu bagaimana skenario demokrasi dan demokratisasi ke depan? Nah, di akhir bukunya, George Sorensen menjelaskan tentang 2 skenario. Skenario pertama adalah skenario optimis yang berpandangan bahwa demokrasi akan berjalan progresif. Sementara skenario kedua adalah skenario pesimis yang berpandangan bahwa demokrasi akan mengalami pembusukan atau frozen democracy. Padahal yang mesti kita catat, demokratisasi berjalan secara fluktuatif. Bahwa tatanan masyarakat kadang kebandul otoriter, kadang kebandul demokrasi. Dan penentu utamanya justru adalah aktor sosial yang berperan di dalam masyarakat tersebut. Baik secara bottom up, yaitu aktivis pro-demokrasi di akar rumput atau di grassroots, terlebih lagi secara top down, yaitu para pengambil kebijakan atau stakeholder.